Di bumi ini kita dilahirkan, tempat peradaban manusia berkembang hingga saat ini. Namun dengan ilmu pengetahuan dan keingintahuan manusia, membuat manusia ingin menjelajah alam semesta yang luas ini, meninggalkan bumi yang indah ini. Nah, kita akan mulai menjelajah alam semesta yang luar biasa ini. Mari kita masuk ke dalam pesawat luar angkasa yang canggih. Kencangkan sabuk pengaman kalian, dan kita siap untuk meluncur. Setelah melesat dengan kecepatan tinggi dari bumi, kita akan tiba di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Stasiun ini sudah ditempati oleh astronot sejak 2 November tahun 2000. ISS terletak di orbit sekitar bumi dengan ketinggian sekitar 360-400 km. Sebuah tipe orbit yang biasanya disebut orbit bumi rendah. ISS mengorbit bumi dengan periode 92 menit. Stasiun luar angkasa ini berukuran 100 x 80 x 40 meter, berbobot 450 ton, kemudian memiliki daya listrik 110.000 watt, dan dihuni oleh 7 astronot. Stasiun luar angkasa yang berada 400 km di atas permukaan bumi, semua komponennya dirangkai satu persatu, sehingga membentuk hampir sebesar lapangan sepak bola. Stasiun luar angkasa ini berfungsi sebagai laboratorium angkasa luar untuk penelitian ilmu-ilmu biologi, material, dan juga sebagai penempatan alat-alat sensor untuk memantau bumi kita. Zero gravity yang ditawarkan angkasa luar sangat ideal untuk kegiatan industri farmasi, optis, dan industri mikroelektronika. Gaya berat di ruang angkasa 1/1000 kali gaya berat di bumi, memungkinkan untuk memisahkan unsur-unsur kimia yang sukar dipisahkan di bumi karena pengaruh gaya gravitasi. Selain itu, berbagai produk farmasi dan obat-obatan dapat dibuat di Stasiun Luar Angkasa ISS ini. Kita lanjutkan perjalanan kita dengan melesat sangat cepat hingga berjarak 384.400 km dari bumi dan bertemu dengan kekasih bumi yang lambat laun mulai berpaling dari bumi. Bulan merupakan satelit alami bumi yang setiap tahun semakin menjauh dari bumi dengan jarak 3 cm per tahun. Bulan merupakan satelit alami terbesar kelima di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya, dan satelit terpadat kedua setelah Io satelit Jupiter. Bulan berada pada rotasi sinkron dengan bumi, yang selalu memperlihatkan sisi yang sama pada bumi, dengan sisi dekat ditandai oleh mer vulkanik gelap yang terdapat di antara dataran tinggi kerak yang terang dan kawah tubrukan yang menonjol. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan dan pemanjangan waktu pada hari di bumi. Jarak orbit bulan dari bumi saat ini adalah sekitar 30 kali dari diameter bumi, yang menyebabkan ukuran bulan yang muncul di langit hampir sama besar dengan ukuran matahari, sehingga memungkinkan bulan untuk menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana total. Bulan diperkirakan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, tidak lama setelah pembentukan bumi. Kita lanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Pesawat kita melesat dengan keyakinan dan keberanian di gelap dan luasnya luar angkasa ini, hingga kita bertemu planet berwarna merah. Mars berjarak 56 juta kilometer dari bumi pada jarak terdekat. Permukaan Mars adalah gurun yang dingin dan berdebu, banyak air yang meresap ke dalam tanah. Dalam kondisi tertentu, air yang berada di permukaan juga akan cepat membeku atau menguap. Di Mars, karbon dioksida menyumbang 95,3% dari berat atmosfer. Sebagian lainnya adalah nitrogen, oksigen, karbon monoksida, uap air, neon, kripton, dan xenon. Suhu atmosfer Mars lebih rendah, kira-kira sedingin Antartika di bumi, biasanya mencapai minus 70 derajat Celcius. Awan dan kabut biasanya terjadi di atas lembah, kawah, gunung berapi, dan daerah dengan ketinggian permukaannya rendah. Permukaan Mars sangat kering dan berdebu. Air di Mars saat ini menjadi bagian kecil. Sungai, danau, bahkan lautan kemungkinan kecil tidak terlihat di permukaan Mars. Namun, masa lalu Mars menunjukkan adanya air yang terbentuk di permukaan.
Hal ini terlihat dari lembah berliku di Mars, seperti dasar sungai dan sistem drainase di bumi. Beberapa batuan di Mars juga memiliki komposisi mineral yang menunjukkan bahwa batuan tersebut terbentuk melalui interaksi dengan air. Bumi dan Mars memiliki inti kaya logam di pusatnya. Mars juga memiliki mantel dan kulit luar seperti bumi. Kita akan meninggalkan planet merah ini dan melanjutkan perjalanan ke ujung tata surya yang lebih menakjubkan. Namun di tengah perjalanan, kita bertemu banyak sekali bebatuan yang membentang. Ternyata kita sampai di sabuk asteroid. Tempat ini berada di antara Mars dan Jupiter. Sabuk asteroid juga memisahkan batas antara planet dalam yang terbuat dari batuan dan planet luar yang terbuat dari gas dan es. Di sini terdapat 4 objek asteroid terbesar, yaitu Ceres, Vesta, Pallas, dan Hygiea. Kesemuanya berdiameter lebih dari 400 km. Sementara Ceres, planet kerdil yang ada di sabuk utama, memiliki diameter sekitar 950 km. Setelah melewati sabuk asteroid, kita lanjutkan perjalanan kita. Berjarak 619,3 juta kilometer dari bumi, kita sampai di planet terbesar di tata surya kita, apalagi kalau bukan Jupiter. Jupiter memang sangat besar, dan saking besarnya, satu planet Jupiter mampu menampung 1.300 planet seukuran bumi. Jupiter sendiri terbentuk dari gas dan debu yang berasal dari sisa pembentukan matahari. Penduduk bumi sendiri baru mengenal planet raksasa ini pada tahun 1610 ketika Galileo Galilei menemukannya pertama kali. Ukuran Jupiter boleh saja lebih besar puluhan kali dari bumi. Tapi, ukuran ternyata tidak membuat Jupiter berusia lebih tua dari bumi. Jika Neptunus yang berusia 4,6 miliar tahun bisa jadi kakak dari bumi, Jupiter yang berusia 4,503 miliar tahun adalah adik dari bumi. Bumi sendiri berusia 4,543 miliar tahun. Jupiter juga punya laut. Tentu saja lautan ini tidak akan sama dengan lautan yang dimiliki oleh bumi. Di bagian tengah Jupiter, terdapat sebuah lautan. Bukan lautan berisi air, melainkan logam cair atau hidrolik metalik. Lautan ini ditutupi oleh selubung hidrogen dan helium yang tebal. Jupiter berputar sangat cepat pada porosnya. Itu sebabnya, satu hari di Jupiter hanya berlangsung selama 10 jam. Namun di sisi lain, Jupiter juga sangat lamban saat harus berputar mengelilingi matahari. Penyebabnya, karena orbit Jupiter yang lebih besar dari bumi, membuat planet raksasa ini butuh waktu lama untuk mengelilingi matahari. Saking lamanya, 1 tahun di Jupiter setara dengan 11,8 tahun di bumi. Jupiter adalah planet raksasa dengan gravitasi paling kuat di tata surya. Ternyata, gravitasi ini bukan hanya berguna bagi Jupiter, tetapi juga planet di sekitarnya, termasuk bumi. Saking kuat gravitasinya, Jupiter akan merusak komet, meteorit, hingga asteroid yang melintasi di dekatnya. Di planet ini, pesawat kita tidak dapat mendarat. Karena berbeda dengan Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, Jupiter adalah bola gas raksasa. Tidak ada daratan di sana, sehingga tidak akan ada yang bisa mendarat, apalagi hidup di planet ini. Di Jupiter, terdapat badai abadi terbesar di tata surya, yang sudah terjadi selama kurang lebih 400 tahun sejak pertama kali ditemukan. Badai ini berdiameter 14.000 km. 3 bumi sekaligus mampu masuk ke dalam badai ini. Kita lanjutkan perjalanan yang luar biasa ini ke jarak 1.351 km dari bumi, dan kita sudah tiba di planet Saturnus, planet paling cantik di tata surya yang dikelilingi cincin indah nan megah. Saturnus adalah planet ke-6 dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Saturnus juga merupakan sebuah planet gas yang memiliki radius rata-rata sekitar 9 kali radius rata-rata bumi. Massa jenis rata-rata Saturnus hanya 1/8 massa jenis rata-rata bumi. Tetapi dengan volume yang lebih besar dari bumi, massa Saturnus tercatat 95 kali massa bumi. Saturnus terkenal dengan sistem cincinnya yang unik, yang sebagian besar terdiri dari partikel-partikel es dengan sedikit puing-puing batu dan debu. Setidaknya diketahui ada 82 satelit alami yang mengorbit Saturnus. 53 diantaranya telah menerima nama resmi. Jumlah ini tidak termasuk ratusan satelit alami minor pada sistem cincinnya.
Titan, satelit alami terbesar Saturnus, dan satelit alami terbesar kedua di tata surya. Titan memiliki diameter yang lebih besar dari Merkurius, tetapi massa Titan lebih kecil dari massa Merkurius. Titan juga merupakan satu-satunya satelit alami di tata surya yang memiliki atmosfer tebal. Cincin Saturnus terbentuk dari berbagai miliaran partikel es dan debu, dengan rentang ukuran mulai dari sekecil butiran gula hingga sebesar rumah. Cincin ini berusia masih sangat muda jika dibandingkan dengan usia Saturnus. Cincin Saturnus terbentuk dalam rentang waktu 10 hingga 100 juta tahun yang lalu. Pesawat kita terbang lebih jauh lagi, dan kemudian kita sampai di planet Uranus. Di sini, kita sudah berjarak sangat-sangat jauh dari bumi, yaitu 2,6 miliar kilometer di jarak terdekatnya dari bumi. Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga, sekaligus massa terbesar keempat di tata surya. Planet ini juga dijuluki dengan raksasa es di tata surya. Atmosfer Uranus memiliki kandungan utama hidrogen dan helium, tetapi mengandung lebih banyak unsur es, seperti air, amonia, dan metana, dan juga dengan sisa hidrokarbon. Sehingga jika kita masuk ke dalam atmosfer Uranus ini, kita akan mencium bau seperti bau kentut. Atmosfer Uranus merupakan atmosfer planet terdingin di tata surya, dengan suhu terendah mencapai minus 224 derajat Celcius. Planet Uranus berotasi selama 17 jam 14 menit. Sementara itu, waktu revolusi Uranus adalah 84 tahun untuk sekali mengelilingi matahari. Itu artinya, semenjak ditemukan pada 1781, Uranus baru mengalami 2 kali revolusi penuh. Sama seperti Venus, planet Uranus berputar dalam arah yang retrograde, berlawanan dengan cara bumi dan sebagian besar planet lainnya berputar. Ketika 6 planet dalam tata surya berputar dari barat ke timur, Venus dan Uranus berputar dari arah sebaliknya, yaitu timur ke barat. Kalau kamu mengira hanya Saturnus sebagai satu-satunya planet yang memiliki cincin, kamu telah salah selama ini. Cincin Uranus begitu tipis, terdiri atas partikel berukuran debu hingga batu-batu kecil, sehingga tidak terlalu terlihat seperti pada cincin Saturnus. Kita tinggalkan Uranus dan melesat dengan kecepatan tinggi hingga sampai di planet berwarna biru bernama Neptunus. Neptunus merupakan planet terakhir di tata surya. Kita sudah berjarak 4.348 juta kilometer jauhnya dari rumah kita. Mampir di planet Neptunus ini membuat kita terbuai. Karena warnanya yang biru, kita mengira ini adalah planet air. Namun ternyata ini bukanlah air. Warna biru Neptunus disebabkan oleh susunan atmosfer pada planet ini. Atmosfer Neptunus terdiri dari helium dan hidrogen. Selain itu, atmosfer Neptunus juga terdiri dari metana, amonia, air, dan es. Kandungan metana dalam atmosferlah yang membuat planet ini menjadi berwarna biru, hampir sama dengan Uranus. Selain ditetapkan sebagai planet paling jauh, rupanya Neptunus juga merupakan planet paling lamban. Dalam sekali orbit mengelilingi matahari, Neptunus membutuhkan waktu 164,8 tahun dalam waktu bumi. Neptunus boleh saja memiliki lokasi lebih jauh dari matahari. Tapi kalau urusan umur, siapa sangka kalau usia Neptunus ternyata 1 miliar tahun lebih tua dari bumi. Bumi sendiri berusia 4,5 miliar tahun, sedangkan Neptunus berusia 5,6 miliar tahun. Usia yang sama dengan yang dimiliki oleh matahari kita. Neptunus merupakan planet kedua yang memiliki daya gravitasi paling kuat setelah Jupiter. Akibatnya, planet ini seringkali menyebabkan masalah bagi benda langit di sekitarnya. Planet ini seringkali membuat orbit Uranus jadi berantakan dengan menarik Uranus mendekat padanya. Tidak sampai di situ, Neptunus juga menarik salah satu satelit alaminya, yaitu Triton. Karena ulahnya ini, Neptunus mendapatkan julukan sebagai si pembuat masalah. Neptunus memiliki badai yang sangat mengerikan. Badai yang dimilikinya sebesar bumi, dengan kecepatan sekitar 1.340 km per detik. Nah, di sini, kru pesawat yang kita naiki akan istirahat terlebih dahulu. Dan pesawat ini akan mengisi daya yang mulai habis. Karena di perjalanan yang selanjutnya akan menempuh jarak yang lebih jauh dan lebih menakjubkan. Jangan lewatkan episode meninggalkan bumi menjelajah ujung alam semesta ini di video Ilmunesia yang berikutnya.